Timnas Indonesia usia 17 bermain imbang 1-1 melawan Ekuador dalam laga Piala Dunia usia 17 di Stadion Gelora Bung Tomo. Indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu ke gawang Ekuador. Gol Timnas Indonesia usia 17 dicetak oleh Arkan Kakak pada menit ke-22. Gol ini bermula dari tusukan Rizky Afrizal di sisi kiri. Rizky bisa menembus kawalan bek-bek Ekuador dan melepaskan umpan mendatar. Kiper Ekuador Christian Lor mencoba untuk memotong bola yang melintas di depan gawang. Namun, bola yang disentuh oleh Lor justru mengarah ke Arkan Kakak yang berdiri di muka gawang. Arkan Kakak tanpa kesulitan menceploskan bola ke dalam gawang. Kegembiraan Timnas Indonesia usia 17 hanya bertahan selama 6 menit saja. Striker Ekuador Ellen Obando bisa mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-28. Umpan silang Santiago Sanchez bisa disundul oleh Obando yang berdiri bebas di depan gawang. Secara umum, Timnas Indonesia usia 17 bisa mengimbangi Ekuador di babak pertama. Skor 1-1 pun mengakhiri jalannya laga di babak pertama. Tekanan Ekuador semakin terlihat di babak kedua. Pada menit ke-53, Michael Bermudez mengancam gawang Timnas Indonesia. Sultan Zaki berjibaku mengamankan gawang dan sempat mendapatkan perawatan karena mengalami benturan dalam kemelut tersebut. Bermudez lagi-lagi gagal mencetak gol di menit ke-56. Ia tak mampu menyelesaikan umpan silang matang yang mengarah pada dirinya di muka gawang. Pada menit ke-61, Jehan Pahlevi terjatuh di lapangan. Ia mengalami masalah dengan kakinya. Jehan tidak bisa melanjutkan permainan dan digantikan oleh Nabil Asyura. Para pemain Indonesia pun kembali mengalami masalah. Pada menit ke-70, giliran Jidabin yang terjatuh saat menendang bola. 3 menit kemudian, Bima Sakti memutuskan untuk menurunkan 2 pemain pengganti terakhir, yaitu Ahmad Zidan dan Tonci Sauter untuk menggantikan Jidabin dan Kaviatu Rizky. 2 pemain tersebut diharapkan bisa jadi energi baru Timnas Indonesia usia 17 yang mulai kesulitan mengimbangi Ekuador di babak kedua. Timnas Indonesia usia 17 akhirnya bisa memberikan ancaman di babak kedua lewat Hanif Ramadan di menit ke-75. Hanif melepaskan tembakan jarak jauh, namun bola masih melenceng di sisi kiri gawang. Dengan kehadiran sejumlah pemain pengganti, lini tengah Timnas Indonesia terlihat hidup kembali. Ahmad Zidan juga sempat mengancam lewat tembakan di luar kotak penalti. Pada menit ke-85, Kenny Arroyo mendapatkan kartu kuning setelah terjatuh di kotak penalti Indonesia saat berebut bola dengan Welber Jardim. Arroyo dianggap melakukan diving pada momen tersebut. Di menit ke-89, Ikram melakukan penyelamatan gemilang atas serangan Ekuador yang dilancarkan lewat skema set piece. Lantaran banyaknya momen laga yang terhenti, waktu tambahan Indonesia versus Ekuador mencapai 13 menit. Ekuador kemudian memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus di masa injury time tersebut. Ketiga pemain itu adalah Isak Sanchez, Jeremy De Jesus, dan Yorkev Caicedo. Timnas Indonesia usia 17 tak sekedar bertahan, namun juga berupaya menyerang di sisa waktu yang ada. Meski begitu, tak ada tambahan gol yang tercipta dan skor 1-1 bertahan hingga akhir laga.